Bersama kelompok 4 yaitu Afrida Lailasari, Herni Rizky, Cindy Clovia Girsang, Suci, Roxas Rumahorbo, dan Siti Asroilana Tanjung. Peran UKM dalam sektor ekonomi. Sebelumnya, apa sih itu UKM? UKM atau usaha kecil menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 200 juta rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara. Peran UKM dalam penciptaan devisa negara. UKM juga berkontribusi terhadap penerimaan ekspor, walaupun kontribusi UKM jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi usaha besar. Pada tahun 2005, nilai ekspor usaha kecil mencapai 27.700 miliar dan menciptakan peranan sebesar 4,86% terhadap total ekspor. Peranan UKM dalam pemerataan pendapatan. Peranan UKM yang tak kalah pentingnya dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang tinggi adalah peranan dalam upaya mewujudkan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan peran UKM di Indonesia, berbagai kebijakan dari aspek makroekonomi perlu diterapkan, dengan memberikan stimulus berupa dana kepada UKM melalui investasi pemerintah dan investasi swasta, domestik maupun investasi luar negeri. Kelebihan dan kelemahan UKM. Kelebihan UKM. Yang pertama, tidak adanya hierarki dan kontrol yang terlalu kaku seperti perusahaan besar. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, fokus dalam satu bidang. Yang keempat, kebebasan menentukan harga. Yang kelima, fleksibilitas operasional. Yang keenam, biaya operasional yang rendah. Kekurangan UKM. Yang pertama, sedikitnya anggaran dan pembiayaan. Yang kedua, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan sebab sedikitnya para pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah. Yang ketiga, manajemen karyawan karena memiliki lingkup kerja bisnis yang lebih kecil dibandingkan bisnis besar. Yang keempat, tekanan dari luar. Yang kelima, kurangnya tenaga ahli. Kemudian ada pun kekurangan dari usaha kecil menengah. Yang pertama, sedikitnya anggaran dan pembiayaan. Yang kedua, waktu yang singkat untuk melengkapi kebutuhan sebab sedikitnya para pengambil keputusan dalam usaha kecil menengah. Yang ketiga, manajemen karyawan karena memiliki lingkup kerja bisnis yang lebih kecil dibandingkan bisnis besar. Yang keempat, tekanan dari luar. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh para UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu permodalan, di mana banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa perusahaannya akan tumbuh dan dapat memperluas pemasaran, namun terkendala dari sisi modal yang terbatas. Lalu yang kedua, distribusi barang dan pemasaran kurang tepat, sehingga kurangnya channel untuk pendistribusian barang menjadi tantangan yang dihadapi oleh para UMKM. Yang ketiga, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan juga menjadi permasalahan bagi para pelaku UMKM yang baru saja memulai usahanya untuk mendapatkan pelanggan. Yang keempat, mengelola manajemen keuangan. Tidak sedikit para pelaku UMKM di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pada pengelolaan keuangannya yang bekerja secara tidak efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien tersebut akan menimbulkan suatu masalah. Salah satunya yaitu adanya pengeluaran keuangan yang lebih besar daripada pemasukan. Lalu yang kelima, perizinan kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku UMKM, di mana mayoritas UMKM juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam pengurusannya. Yang keenam, pembukuan yang masih manual, di mana pembukuan ini termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan ini juga dihadapi oleh para UMKM dalam memperhitungkan omset, laba kotor, sampai dengan laba bersihnya.
karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM untuk bisa maju dan mengembangkan bisnisnya. Yang ketujuh, manajemen waktu, di mana manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele. Namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan waktu yang banyak dihadapi UMKM. Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja multitasker. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan mengurus semua masalah bisnis kecil. Jika kamu tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, kamu akan mengalami kesulitan terkait dengan itu. Itulah alasan jika manajemen waktu merupakan salah satu permasalahan UMKM di Indonesia yang sering ditemui. Dan yang terakhir, nomor 8, pemasaran online. Selain distribusi barang yang sangat terbatas, cara pemasaran online pun juga masih menjadi tantangan UMKM saat ini. Karena kurangnya pengetahuan dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku UMKM yang mayoritasnya didominasi oleh generasi X. Hal ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu oleh anak muda. Dalam pemasaran online, peran sosial media sangat dibutuhkan, sehingga dalam mengatasi permasalahan online, yaitu dengan memanfaatkan sosial media. Pemasaran melalui sosial media tidak bisa instan, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa mendapatkan hasilnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menciptakan UKM yang kreatif dan inovatif. Beberapa cara membantu menemukan letak keunikan produk atau layanan agar dapat tampil stand out di antara produk atau layanan sejenis adalah yang pertama, kita harus mampu memperhatikan kompetitor. Kita harus belajar dari apa cara-cara dan pengalaman dari kompetitor juga. Yang kedua, kita harus mampu menerima saran dan kritik. Selanjutnya, harus membebaskan ide sebebas-bebasnya. Harus ada implementasi dari ide tentunya, dan berani mengambil resiko. Namun harus tetap sabar dan konsisten dalam menunggu hasil dari ide. Selanjutnya, kita juga harus mengevaluasi ide-ide yang telah kita buat dan berpikir outside the box. Kesimpulan UKM, singkatan dari usaha kecil menengah, memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Selain itu juga UKM bisa menjadi salah satu alternatif lapangan pekerjaan bagi siapa saja. Saking berkontribusinya, UKM diatur dalam UU agar terlindungi dan tetap berkembang. Namun, UKM harus terus berkembang dan berinovasi agar tidak kalah saing dengan usaha lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan bagi usaha UKM. Selain itu, tantangan lainnya terdapat pada permodalan, perizinan, manajemen waktu, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat diperhatikan agar menjadi UKM kreatif dan inovatif, yaitu dengan cara melihat situasi atau kompetitor maupun pelanggan, selalu menerima saran, dan yang paling penting adalah berpikir out of the box.